Ya, pemirsa, Anda masih di Lunch Talk. Kita lanjutkan dialog siang hari ini. Mas Arief, tadi kan kita berbicara sedikit terkait dengan, ya banyak lah bisa dikatakan seperti itu, terkait dengan clickbait. Nah, dengan adanya kritik dari Presiden Jokowi terkait dengan clickbait ini, kemudian tidak hanya mengandalkan klik dan juga like, apakah ini memberikan kesan atau memberikan penekanan bahwa sejauh ini media digital ataupun semua media yang dimaksud oleh Presiden Jokowi itu tidak diarahkan untuk membangun nilai kemanusiaan dan kebangsaan atau mungkin mendukung transformasi kemajuan bangsa, seperti itu Mas Arief? Ya, gagasan besar yang disampaikan Pak Jokowi tentu harus kita terima dan itu baik ya menurut saya. Tapi kan itu mesti dielaborasi apa yang dimaksud membangun bangsa dan sebagainya. Kalau kritik terhadap jalannya pemerintahan, rasanya itu dan kritik itu disampaikan dengan baik, dengan data-data yang meyakinkan, kita nggak bisa dikatakan bahwa dia tidak sejalan dengan prinsip-prinsip membangun bangsa tadi gitu. Jadi itu juga mesti dielaborasi lebih lanjut. Jadi jangan sampai kritik itu kemudian membuat media menjadi ragu-ragu dalam menyampaikan apa yang dia yakini sebagai sesuatu yang benar begitu. Tapi sekali lagi kalau yang dipersoalkan adalah praktek-praktek yang tidak sesuai dengan kode etik, saya kira itu suatu kritik yang sangat bagus gitu. Saya tadi di segmen sebelumnya sih bilang Dewan Pers itu 700 sampai 800 pengaduan per tahun, isinya ya urusan-urusan begitu, bukan urusan yang susah-susah tuh. Jadi tidak ada konfirmasi dan sebagainya begitu. Dan itu masih menjadi praktek yang lazim. Jadi siapa yang mesti memperbaiki ini semua? Ya menurut saya komunitas pers itu sendiri, komunitas pers itu sendiri, Dewan Pers itu berperan, media-media berperan, tapi jangan lupa ada masyarakat. Nah, dalam hal membangun kesadaran masyarakat, peran pemerintah menjadi besar. Ini sangat sederhana saja. Jangan percaya pada judul. Kalau satu link tertentu buka deh, buka, karena isinya bisa jadi beda, gitu. Kita sekali tergoda tuh untuk langsung share, langsung posting, padahal isinya berbeda. Nah ini hal-hal ini kan mesti proses edukasi yang saya kira tidak mudah dan akan memakan waktu ya. Tapi ya kita masih sabar gitu, nggak apa-apa. Gitu. Iya, Mas Arief, lalu apa selanjutnya setelah adanya kritik Jokowi? Ya saya kira apa yang disampaikan Presiden bukan sesuatu yang baru, jadi itu juga sudah jadi diskusi yang terus-menerus di desk media sustainability itu dibahas, di berbagai kesempatan itu dibicarakan begitu. Jadi ini reminder lah ya, saya kira kita berterima kasih bahwa Presiden ngingatin lagi ya memang itu yang harus diperbaiki gitu. Jadi ini berkelanjutan kok perbaikannya. Oke, ke Mas Enda. Mas Enda, kalau kita lihat kan banyak sekali konten-konten media digital begitu yang kita ada di industri media, kita dituntut juga untuk berkreatif gitu. Kita harus kreatif seperti itu. Tadi membuat suatu clickbait itu kan kita harus dituntut juga menjadi kreatif, tapi juga harus sesuai dengan isinya. Nah ini bagaimana kemudian sebuah media ini bisa membuat suatu konten yang berkualitas, buat konten yang menarik dengan clickbait yang menarik tanpa tidak mengesampingkan kualitas. Ya, kalau sebenarnya sih ini kan tugasnya teman-teman. Maksudnya memang dunia media harus seperti itu ya. Kita membuat sesuatu yang sulit itu jadi mudah dan membuat yang mudah ini jadi penting gitu kan. Supaya kemudian orang mau baca gitu. Karena kan kita bersaing dengan kita semua dikaruniai 24 jam sehari. Kita harus menginvestasikan waktu kita ini sebaik mungkin. Dan kita diserang dengan informasi yang datang 24 jam juga, apalagi lewat layar kecil yang kita pegang sehari-hari, dan kita harus memilih, kita harus punya strategi nih, informasi mana yang mau kita perhatikan lebih dahulu gitu kan. Nah jadi dari sisi teman-teman media tentunya kualitas menurut saya tetap harus jadi nomor satu ya. Bahwa kemudian ada yang berat, ada yang ringan, itu sebenarnya soal komposisi aja gitu. Bahwa ada yang sifatnya hiburan, kan kalau baca atau informasi terus-terusan yang berat juga tentu susah, tentu capek gitu kita bacanya. Tapi kalau kita kombinasikan dengan informasi yang mungkin ada sisi humanisnya, tapi ada sisi yang informasi yang bermanfaat juga, jadi ada banyak gitu. Tapi saya mau menambahkan juga yang disampaikan Mas Arief tadi ya soal masyarakat. Nah ini juga satu sisi juga yang gak kalah pentingnya menurut saya, karena kalau kita masyarakatnya makin literate secara digital, makin literate secara media,
hukuman atau sanksi itu bisa diberikan bahkan oleh masyarakat sendiri, gitu, sanksi sosial ya. Mungkin bukan kode etik, tapi bahkan sanksi sosial ini lebih berat. Kredibilitasnya jadi dipertanyakan ya, seperti itu. Betul. Anji kemarin kan videonya juga di take down gara-gara laporan dari masyarakat gitu. Jadi sebenarnya sanksi sosial ini sudah ada. Nah, tapi memang kita harus lebih, masyarakat secara umum harus lebih cerdas lah, harus lebih terbiasa memang jam terbang kita menggunakan teknologi digital ini juga berpengaruh terhadap bagaimana kita mau bisa bijak menggunakan device, menggunakan media sosial, bahkan untuk membaca media secara umum juga gitu. Dan ini bukan masalah edukasi gitu, Amerika yang segitu tinggi tingkat edukasinya juga sama aja terjebak dalam bukan pilar istilahnya mungkin terjebak dalam sekat-sekat politik juga ya, hal-hal yang mereka sudah percayai, mereka mencari informasi yang sudah sesuai dengan apa yang mereka percaya itu. Jadi memang tugas berat. Jadi teman-teman di Dewan Pers punya tugas berat, pemerintah juga sebenarnya. Nah, mungkin ini ya perhatian dari pemerintah, dari anggota Dewan kita untuk memperhatikan isu ini, karena ini akan jadi isu sosial 5 tahun lagi, 10 tahun lagi ke depan. Ini kan kita seolah-olah dibiarin aja gitu, nggak ada sebuah effort atau usaha yang sistematis gitu, dan melihat ini sebagai sebuah problem dibiarin, seolah-olah kayak dibiarin, tidak ada usaha yang secara khusus. Dan dunia pendidikan saya belum dengar, dari Kominfo sudah ada, tapi masih seolah-olah kayak gerakan masyarakat lah gitu, bukan tindakan yang dikampanyekan secara spesifik dan secara punya perhatian khusus, punya anggaran khusus dari pemerintah untuk ikut menyelesaikan dan juga membuat masalah-masalah yang muncul di dunia digital ini makin beres gitu. Iya, baik. Berarti bukan hanya dari medianya saja, tapi juga butuh kebijaksanaan dari masyarakat untuk menyerap informasi yang ada yang tersebar di media digital. Baik, Mas Enda dan juga Mas Arief, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Terima kasih, thank you. Tugas kembali. Dan pemirsa, demikianlah Lunch Talk hari ini. Tetap terapkan protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran virus corona. Atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Patricia Mapalie mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.